Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat An-Nisa ayat 24. Kita berhadapan dengan keadilan. Keadilan itu bisa diwujudkan dengan adanya peraturan yang kuat yang mengatur manusia, sehingga manusia tidak menzolimi satu sama lain. Nah, di antara peraturan-peraturan itu diturunkan oleh Allah menurut ilmu Allah. Kenapa saya perlu mengatakan demikian? Karena akan ada masa di mana hati ini bergetar, hati ini bergoncang. Kok kayak begitu? Kenapa kita berkata demikian? Karena hati ini merasa apa yang Allah tetapkan itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan terbatasnya ilmu manusia. Kita mesti paham sampai situ. Kemarin kita sudah membahas tentang harta warisan, pembagian harta waris, ilmu faraid. Banyak teman-teman yang mengatakan nggak adil, kenapa perempuan separuh dari laki? Betul nggak? Kemudian tentang poligami, nggak adil, kenapa kok lelaki bisa menikahi banyak perempuan, sedangkan perempuan tidak boleh menikahi banyak lelaki. Kemudian kita melarikan diri dari hukum Allah. Kita memilih ayat-ayat Allah apa yang kita sukai saja, sedangkan yang tidak kita sukai kita jauhi. Nah, itu termasuk suatu kesalahan, karena cukup satu ayat saja yang kita dustai, kita sama dengan mengingkari semua ayat. Makanya saran saya adalah akui kelemahan manusia, akui kelemahan diri kita, dan jangan melawan hukum-hukum yang Allah sudah tentukan. Kita terima, sami'na wa ata'na, itu saja. Baik, kita bahas tafsirnya ayat An-Nisa ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal muhsanatu minan nisa. Dan masih berkaitan dengan pengharaman perempuannya untuk dinikahi. Kita diharamkan untuk menikahi wanita yang sudah bersuami. Cukup jelas ya, orang sudah bersuami, perempuan itu sudah dimiliki oleh orang lain, tidak boleh dinikahi. Illa, kecuali ma malakat aimanukum, apa yang kalian miliki sebagai tangan kanan kalian atau hamba sahaya kalian. Kitaballahi alaikum, ketetapan Allah atas kalian, ketetapan Allah atas kalian. Kalian gak perlu lagi pakai logika kalian untuk melawannya. Kenapa? Karena perasaan kita bergoncang dengerin kalau hamba sahaya sudah punya suami, kemudian dia dibolehkan untuk dinikahi oleh tuannya, terus suami si hamba sahaya ini gimana dong? Betul nggak? Nah, jadi kisah ini asbabun nuzulnya adalah perang di zaman Rasulullah SAW. Jadi perangnya adalah perang, sebentar saya baca dulu. Perang Autas. Perang antara pasukan muslim melawan pasukan kafir yang ada di dekat Taif. Nah, kemudian pasukan muslim memenangkan peperangan. Kemudian
mereka berhasil menahan wanita-wanita sebagai tawanan perang. Suami-suami mereka sudah sebagian terbunuh, sebagian lagi tidak terbunuh tapi mengungsi lari dari medan peperangan menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Nah, wanita hasil peperangan adalah milik orang-orang yang ikut berperang itu, menjadi hamba sahaya. Itu suatu ketetapan yang sudah dari zaman dahulu sebelum Islam seperti itu. Nah, ketika punya tawanan ini dan diberikan kepada mereka, sahabat-sahabat tuh bingung karena mereka ingin menikmati barang miliknya hamba saya perempuan ini, tetapi mereka tahu bahwa orang-orang wanita-wanita ini punya suami. Maka mereka datang kepada Rasulullah SAW bertanya mengenai masalah ini. Kemudian turun wahyu yang menyatakan status untuk wanita-wanita ini. Jadi dengan terpisahnya wanita ini dengan suaminya, berubahnya status dari wanita bebas menjadi hamba sahaya, ini menyebabkan hubungan pernikahan itu putus. Jadi dia boleh dinikahi sebagai sebuah ketetapan Allah atas kalian. Ingat, dalam Allah berfirman, ini adalah ketetapan Allah atas kalian. Jadi tidak ada pertanyaan lagi ya. Wa ukhilla lakum, dan dihalalkan bagi kalian ma wara'a dzalikum, apa-apa saja selain itu, selain 12 wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam 2 ayat sebelumnya, selain wanita yang memiliki suami yang baru saja kita terangkan tadi, selain daripada 13 itu, kalian boleh nikahi. Antabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin, bahwa kalian mencari dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina. Jadi kalian boleh dekatin semua wanita yang halal untuk dinikahi dengan syarat untuk dinikahi, bukan untuk dinikmati kecantikannya tanpa tanggung jawab, bukan untuk pacaran, bukan untuk couple-couple. Dan disebutkan bahwa menikahi itu dengan harta kalian. Hebat nggak disebutkan di sini, dengan harta kalian. Yang pertama, menikah itu perlu mas kawin. Mas kawin itu adalah harta. Betul nggak? Yang kedua, menikah, mengambil anak orang, ikut dengan kita. Wahai para suami, ingat, itu nggak free-free. Ada bayarannya. Kalian harus menafkahi mereka, memastikan kehidupan, keperluan hidupnya. Betul nggak? Menikah adalah suatu tanggung jawab finansial yang besar. Berapa tahun kita akan hidup dengan wanita itu? Berapa tahun seorang lelaki harus menyiapkan dana untuk menghidupi istrinya, keluarganya? Betul nggak? Nah, pernikahan dan perzinaan. Pernikahan suatu cara untuk menghalalkan seorang perempuan untuk laki-laki, untuk dinikmati kecantikannya, untuk mendapatkan saling sayang menyayangi, untuk menghalalkan keturunan, bukan untuk berzina, bukan untuk hanya dinikmati kecantikannya saja tanpa tanggung jawab.
Famastamta'tum bihi, maka apa yang telah kalian nikmati dengannya, pernikahan itu mendatangkan kenikmatan. Maka setelah kalian menikmati minhunna, dari mereka, fa'atuhunna, maka berikan kepada mereka ujurahunna, mahar atau mas kawin mereka, faridah, sebagai suatu kewajiban. Jadi mahar itu wajib. Wala junaha alaikum, dan tidak berdosa atas kalian, fima taradaitum, terhadap apa yang kalian saling merelakan bihi dengannya, mim ba'dil faridah, sesudah ditentukan. Jadi tidak ada dosa kalau umpamanya istri sesudah ditentukan maharnya, istri merelakan, oke lah bang, saya tahu masa COVID-19 nih abang susah kerja, maka mas kawinnya ambillah 10% untuk abang jualan bakso. Mungkin seperti itu. Itu semua halal. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah, dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Semua ketetapan-ketetapan yang Allah tentukan adalah dengan dasar al-alimnya Allah, maha mengetahuinya Allah, maha dengan ilmunya yang tidak terjangkau oleh manusia. Wahai manusia, kalau kalian komplain dengan ayat-ayat, dengan hukum-hukum yang sudah Allah berikan, ketahuilah bahwa otak kalian itu tidak bisa menjangkau kebijaksanaan Allah. Itu saja untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.